Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami merasakan betapa Engkau Allah yang baik. Lepas dari setiap pergumulan hidup kami, Bapa. Kami cuma berkata bahwa kami melihat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Tanpa kesetiaan Tuhan, kami tidak tahu kami bisa berbuat apa, Tuhan. Itu sebabnya kami mau memberikan hidup kami kepada-Mu. Kami mau memberikan hati kami buat Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara pribadi lepas pribadi atas semua yang ingin Kau sampaikan lewat firman-Mu. Kami yang datang dengan letih lesu, berbeban berat, kami pulang akan kami mendapat kelegaan yang luar biasa. Kami mendapat jaminan yang pasti dalam hidup ini, bahwa kami punya Tuhan segala-galanya. Terima kasih Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan kembali kepada-Mu dan lawat setiap kami yang hadir pada pagi ini. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Silakan duduk ya. Next, kalau ibadah lagi kuotanya diperbesar, ajak jiwa-jiwa ya. Kita percaya bahwa ketika kita cari hadirat Tuhan, kita cari Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih lagi. Amin ya. Di sini siapa yang baru pertama kali datang ya? Wajah-wajah yang baru, wow, banyak ya. Ya, berarti sisanya ya, wow, luar biasa ya. Yang lama-lama kalah semangat sama yang baru ya. Yang lama-lama semangat nyalinya masih kecil ya. Wah, yang baru-baru luar biasa ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini saudara dan saya sedang berjalan melewati satu masa di ujung akhir zaman ya. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi hari lepas hari. Tapi percayalah, selama saudara dan saya hidup melekat kepada Tuhan, hidup nempel aja sama sumbernya, saudara dan saya nggak usah takut mengalami goncangan apapun. Amin. Saya hari ini akan berkhotbah ya tentang tetap berharap di saat tidak ada dasar. Setelah saya khotbah jangan terburu pulang, karena yang kesaksian masih agak terlambat ya. Tadi sudah kontak, jadi setelah khotbah saya baru nanti ada kesaksian ya. Hari ini kita percaya bahwa ada banyak anak Tuhan yang sedang dalam penantian. Semuanya, kita semua nggak tahu Tuhan sampai kapan keadaan hidupku seperti ini. Tuhan sampai kapan keadaan hidup ini seperti ini terus. Tapi percayalah, kita buka di Roma 8 ayat 25. Itu yang membuat kita semua hari-hari ini akan tetap yang namanya tekun. Yuk baca sama-sama. Roma 8 ayat 25 ya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan apa saudara? Tekun. Makanya kalau hari ini pengharapan saudara belum terlihat, rasanya keadaan bertambah buruk, kita ini dilatih untuk tekun. Ya, orang tekun itu apa? Sesuai motonya Victory, kalau setelah Zoom baca apa? Tetap tabah, tegar, tenang, tersenyum. Kalau saudara menantikan pengharapan bersama Tuhan, saudara nggak bisa lakukan tetap tegar, tabah, tenang, dan tersenyum. Saudara nggak akan bisa melihat pengharapan itu pada akhirnya. Kenapa di dalam perjalanan tengah-tengah saudara akan berkata gini, capek, lelah, rasanya berharap tapi tidak ada dasar. Hari ini pastikan saudara dan saya hari ini tekun. Kenapa? Karena kita terlalu yakin, percaya
bahwa pengharapan saudara dan saya di dalam Tuhan itu pada akhirnya tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Kalau tidak ada janji itu, kita semua pasti kecewa. Jujur selama 12 tahun saya jalanin proses, lebih banyak kecewanya atau lebih banyak sukacitanya. Ketika pengharapan yang saya harapkan masuk puasa, masuk doa pagi, masuk doa malam, melayani Tuhan, berharap pengharapan saya kuat sama Tuhan. Tapi hasilnya mengecewakan, saudara. Waktu saya berharap sesuatu yang baik terjadi, justru yang buruk itu yang menimpa saya. Tapi yang jadi pertanyaannya, Tuhan bilang gini, kamu mau tekun atau menyerah? Kalau kamu tekun, ya kamu akan tetap tegar, tabah, tenang, tersenyum. Berharap suami pulih, rumah tangga pulih, keuangan pulih. Ternyata Tuhan tambah parah. Dan Tuhan cuma bilang gini, kamu tahu janjiku bahwa pengharapanmu di dalam aku tidak pernah mengecewakan pada akhirnya. Kalau hari ini saudara sedang berbeban berat, yuk kita mau jalani kehidupan bersama Tuhan itu dengan tekun, tidak melihat maju saja. Amin. Ya, yuk kita lihat ayatnya seperti seorang Daud. Mazmur 130 ayat 5 dan 7. Ya. Mazmur 130 ayat 5 dan 7. Saudara tidak perlu tegang-tegang ya. Hari ini kita rileks ya. Khususnya saya juga berterima kasih buat yang pertama-tama, justru terima kasih buat Tuhan. Saya nggak pernah menyangka Tuhan itu bawa hidup saya dipromosikan Tuhan di masa-masa pandemi. Saya pikir di masa pandemi semua aktivitas saya untuk terbang sana, terbang sini secara fisik ya, saya pikir sudah selesai, saya diistirahatkan. Saya bilang ini, aduh Tuhan, enaknya Tuhan, saya bisa nyantai-nyantai. Saya nggak perlu bangun jam 5 pagi, jam 4 untuk kejar pesawat supaya tiba di Jakarta jam 10 ibadah. Dulu ini kalau saya ibadah ya, pagi jam 5, pesawat jam 6, saya sampai di Jakarta jam 9 langsung ke PIK. Setelah dari PIK makan pesawat berikutnya jam 5. Setiap kali ibadah seperti itu, pagi terbang. Tapi ternyata Tuhan baik tak? Luar biasa baiknya. Apa yang saya tidak pernah pikirkan ketika saya bilang gini, Tuhan saya mau nyantai, saya mau nyantai, rileks sejenak ya Tuhan di masa pandemi. Tuhan kasih loh. Walaupun saya tetap bisa melayani, tetap bisa khotbah ya seminggu 3 kali, tapi Tuhan benar-benar kasih bonus sama saya. Orang tanya gini, aduh Bu Eli, selama masa pandemi saya lihat kamu ini jalan-jalan, tidak pernah diam di rumah. Sampai membantu saya bilang gini, saya malah di masa pandemi jarang ketemu sama Noni, jarang di rumah. Dipaksa Tuhan untuk tetap melayani, tapi dikasih bonus nggak saudara? Dikasih saudara. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Yuk kita baca. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Ayat 7. Yuk lompat ke 7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Hari ini kita semua ada di dalam masa penantian ya. Yang saudara nanti-nantikan bukan lagi kapan keuanganku Tuhan bisa cepet, rumahku yang sudah disita bank itu Tuhan kembalikan lipat-lipat. Bukan sekedar itu saudara. Tapi firman Tuhan berkata, aku menanti-nantikan Tuhan dan aku menantikan dan aku mengharapkan firman-Nya. Hari ini percayalah di dalam masa penantian, saudara tidak akan pernah kecewa sama Tuhan. Walaupun yang saudara nantikan hanya uang yang berlipat,
pemulihan rumah tangga, kesehatan. Hari ini mungkin semua belum terlihat, tapi satu hal yang Tuhan berkata, tetap nantikan aku. Karena ada firman. Amin saudara. Hari ini saudara belum melihat hasil, tapi Tuhan berkata gini, jangan pernah berhenti berharap kepadaku, karena harapkan firman-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saudara bisa nantikan Tuhan di tengah masa proses, hasil belum terlihat, harapkan kasih setianya. Yang ketiga, apa yang saudara harapkan hari-hari ini, walaupun belum terlihat, tapi saudara tetap tekun, karena saudara tahu ada pengharapan kuasa Tuhan. Suatu kali Dia akan membebaskan semua hutangmu, membebaskan suamimu yang terbelenggu, pasangan hidup yang lagi terbelenggu, membebaskan saudara dan saya dari masa-masa yang tersulit. Itu sebabnya hari ini 3 hal ya, saudara lihat 3 hal ini yang menjadikan saudara tetap tekun. Hasil tidak jadi masalah, tapi suatu kali ketika kita tetap percaya pada firman, firman itu bagaimana? Suatu kali firman itu pasti memerdekakan, menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Tidak ada satu kemenangan selain firman, saudara. Firman ini luar biasa. Makanya saya sering ngajari ibu-ibu ya. Saudara tahu hari-hari ini kunci yang sering sudah saya khotbahkan beberapa hari yang lalu. Dan ini sudah dipraktekkan banyak ibu-ibu, hasilnya dahsyat. Hari ini mulai praktekkan firman, doa firman ya. Saya sudah sharekan 1-22 poin ya. Yang belum dapat bisa lihat di Instagram, minta japri saya, itu doa firman ya. Hari ini perkatakan firman, pikiran firman yang positif, pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang mulia. Kenapa? Kalau 3 ini jadi satu kesatuan, saudara tahu, doa orang benar itu akan dilakukan Tuhan. Amin. Perkataan orang benar itu akan dilakukan Tuhan. Pikiran yang positif itu akan dilakukan Tuhan dalam hidup saudara. Ketika saudara dalam penantian, saudara memperkatakan firman dan saudara berdoa dengan firman, saudara perkatakan firman, saudara pikirkan firman yang baik, percayalah, setiap hari ada pergerakan di alam roh. Tuhan melakukan, Tuhan melakukan, Roh Allah melakukan. Kalau Tuhan dan Roh Allah melakukan apa yang saudara doa, perkatakan, pikiran, sesuatu yang terjadi di ujung, itu yang terbaik atau yang terburuk? Pasti. Tapi kalau hari-hari ini yang saudara lakukan, doa hanya isinya keluh kesah, pikiran. Makanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu itu lucu, kalau sudah konseling nangis-nangis. Saya cuma ngomong gini, Bu, kenapa menangis? Kenapa sedih mau bunuh diri? Iya Bu, karena saya merasa hidup saya tidak berharga. Suami saya sudah selingkuh, pasti Bu Eli, hidup saya seperti apa? Saya sudah dianggap keset. Nah, kalau ibu berarti sedih terus, ibu berarti hari ini mempercayai pikiranmu bahwa hidupmu akan tragis, hidupmu akan terus seperti keset. Kalau itu yang terjadi negatif-negatif, siapa yang melakukan? Iblis. Coba kalau kita hari ini ngalami sedih, saya bukan munafik saudara, saya nggak mau sedih sejak saya mengerti kekuatan firman. Karena tiap kali saya menghadapi keadaan buruk dan memang tidak ada dasar untuk berharap, tapi saya tahu ada kekuatan di alam roh yang akan Tuhan kerjakan ketika saya berdoa, berkata, dan berpikir positif. Itu jelas akan membalik kenyataan hidup sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Kenapa? Karena Tuhan dan Roh Allah yang melakukannya. Amin saudara. Jadi kalau ada hal yang buruk, ibu tangkap intimidasinya iblis tanpa sadar kan? Begitu ada kata-kata yang buruk, ibu-ibu sudah, Bu Eli gimana ini? Saya mau mati. Berarti iblis bilang gini, kena sasaran. Dia sudah tangkap apa yang akan aku kerjakan dalam hidupnya. Dia telan mentah-mentah.
dia sudah sepakat dengan apa yang aku idekan, hidupnya akan hancur. Dan ketika itu saudara tangkap, maka iblis akan bergerak, iblis akan melakukan. Dan saudara tahu apa yang dilakukan iblis? Pasti mencuri, membunuh, membinasakan. Makanya kenapa saya bukan munafik, saya nggak mau sedih, karena saya mengerti firman. Kalau iblis datang dengan fakta, ini uang, tokomu sepi, lihat tuh, depositomu sudah habis, gak bisa loh bertahan hidup 3 bulan. Dan saudara mulai depresi, saudara mulai lihat, oh iya ya, 3 bulan. Memang nyatanya kenyataan toko saya sepinya luar biasa. Dan saudara tangkap, saudara mulai tangkap dengan iblis lihat, oh ini kena. Kenapa? Karena saudara mulai sedih, stres, depresi. Itu berarti iblis sudah lihat saudara mulai kena dengan apa yang dia rancangkan dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara mengerti kebenaran firman, saya tiap kali ada keadaan buruk, saya nggak mau sedih saudara. Saya tidak pernah mengimani dalam hidup saya yang terburuk terjadi bersama Tuhan. Tapi sekalipun yang terburuk, fakta memang ada terburuk, tapi saya mengimani bahwa yang terbaik pasti terjadi. Kemenangan bersama Tuhan itu pasti terjadi. Dan ketika saya punya satu fondasi, saya punya kekuatan, tidak iblis. Walaupun suamiku sudah berkata tidak cinta lagi, kenyataannya memang makin menyakitkan, tapi saya sekali-kali tidak pernah menangkap hal yang buruk selama saya berjalan bersama Tuhan. Saya tahu ada kebenaran firman yang aku harapkan. Suatu kali apa yang aku percayai dengan firman, firman itulah yang memerdekakan hidup saya dan seisi rumah saya. Itu yang harus saudara punya, mental pemenang. Di akhir zaman banyak anak Tuhan tidak mengerti hal ini. Ini kesalahan yang fatal buat orang benar yang selama ini dengan mudahnya dijatuhkan iblis. Dan saudara, ketika saudara berpikir negatif dan saudara mulai merenungi nasib, saudara tidak akan lihat jalannya Tuhan. Sesuatu mujizat terjadi ketika iman disertai dengan perbuatan. Itu baru hidup. Saudara gampang ya jadi anak Tuhan. Aku percaya Tuhan kepadamu. Tapi pada saat iblis datang dengan kenyataan fakta yang makin hancur-hancuran, imanmu tidak jalan lagi dengan perbuatan. Orang kalau punya iman percaya kepada Tuhan, perbuatannya di mana? Tenang. Ngadepi apapun tenang saudara. Pikirannya tetap sesuai dengan firman. Bukan lagi yang pikiran yang buruk, yang jelek, pikiran bangkrut. Itu bukan sesuai dengan perbuatan orang benar. Orang benar selalu punya pikiran yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang mulia. Orang bilang hidupmu bangkrut, hidupmu hancur, tapi bukan buat Tuhan. Amin. Amin. Yuk harapkan firman. Nanti saya bahas satu-satu. Harapkan kasih setia, ya. Harapkan kuasanya untuk membebaskan. Jadi kalau tiap hari bangun buka mata, yang boleh dipikirkan itu cuma firman, cuma kasih setia Tuhan dan kuasa Tuhan. Firman dipikirkan janji Tuhan. Tidak boleh berpikir hutangku berapa ya Tuhan, gimana? Kita ini tidak bisa mindahkan gunung saudara. Kita tidak bisa belah laut. Kita tidak bisa buat Lazarus yang sudah mati busuk hidup 4 hari hidup. Tidak bisa. Tapi sesuatu yang terjadi, mujizat itu terjadi ketika kita mempunyai iman, pengharapan akan firman, akan kasih setianya, akan kuasanya yang akan membebaskan hidupmu dari setiap masalah. Amin. Itu yang saudara harus pikirkan. Yuk kita lihat satu persatu ya. Harapkan firman. Kenapa saudara dan saya hari ini perlu bertahan jadi orang benar? Harapkan firman. Yuk lihat, harapkan firman di Mazmur 33 ayat 4 dan 5 ya. Mazmur 33 ayat 4 dan 5. Sebab firman Tuhan itu benar ya. Jadi jangan mikir sesuatu yang tidak benar.
Perkataan tetanggamu benar nggak? Perkataan ahli-ahli orang dunia sekalipun dia pakarnya pernah salah nggak? Tapi firman Tuhan sesuatu yang benar. Amin. Saat hidupmu mempercayai firman itu tidak ada ruginya. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Artinya firman itu tidak perlu diragukan. Kalau setia, dia pasti menggenapi apa yang dijanjikan. Amin. Jadi saudara tidak perlu ragu ya dengan firman. Makanya kenapa saya belajar setiap jemaat. Apapun yang terjadi, perkatakan firman. Yesus menang atas pencobaan di padang gurun melawan iblis. Dia tidak memakai senjata pedang ataupun memakai senjata apapun. Tapi Yesus mengatakan ada tertulis. Sebab kebenaran firman itu benar. Dikerjakannya dengan setia, tidak perlu diragukan. Yang ketiga, firman Tuhan itu adil, saudara. Ya, firman Tuhan dikerjakan dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Hari ini 3 hal itu aja. Saudara perlu percaya bahwa firman Tuhan itu tidak perlu diragukan. Firman Tuhan itu adil. Hari ini apa yang engkau tabur, pasti suatu kali engkau akan tuai. Tidak mungkin yang namanya kehidupan saudara dan saya menabur benih kebenaran, menuainya kehancuran. Tidak ada, saudara. Orang benar itu selalu dikejar oleh kebahagiaan. Amsal 13 ayat 21. Ya, jadi jangan main-main hari ini. Orang hari ini nabur apa? Suatu kali dia pasti nuai. Walaupun terlihat berlama-lama. Selama 12 tahun apa yang saya tabur tidak instan hasilnya. Tapi hari-hari ini Tuhan menunjukkan dahsyatnya Tuhan. Ya, saya pernah kesaksian tentang hal uang aja. Jadi pada waktu saya punya suami yang baik, saya punya suami yang cinta mati, saya ini orangnya polos, saudara. Jujur di awal pernikahan, karena suami saya baik, setiap kali suami saya mau belikan aset atas nama saya selalu tolak. Saya bilang ini tidak usah lah, saya kan tidak kerja. Sudahlah, saya percaya kok kamu itu suami yang baik. Kalau mau beli pakai nama kamu aja, ya. Singkat cerita, setiap kali suami saya mau beli aset, dia tanya, "Nggak usah, sudah kamu beli aja." Setiap kali dia mau belikan aset atas nama saya bilang nggak usah. Dan ketika kejadian itu terjadi pada waktu suami saya selingkuh, keadaan itu benar-benar memukul hidup saya. Pada waktu posisi suami saya selingkuh, saya orang yang nggak kerja, otaknya open, ya. Tidak punya pengalaman hidup, suruh buat roti buru-buru, saudara. Ya, saya tidak punya pengalaman untuk masak. Ya, mungkin Aileen masih pintar di sini ya. Bu Aileen itu pintar buat kue, saudara. Ya, itu rotinya enak banget itu. Ya, itu kelihatannya tidak kelihatan ya dari covernya, tapi dia pintar buat cake, saudara. Ya, jadi pada waktu keadaan hidup saya mengalami prahara, saya benar-benar di posisi seperti orang yang bodoh. 3 anak masih kecil. Intimidasi iblis mulai berkata, hidupmu hancur. Dari posisi awal saya jalani proses, saya tidak punya apa-apa, saudara. Saya tidak punya apa-apa, termasuk rumah yang saya tempati itu atas nama suami saya. Bayangkan apa yang akan terjadi dengan ketakutan. Tapi ketika Tuhan berkata gini, engkau tidak perlu fokus. Aku Tuhan Allah yang pembelamu. Siapa yang memelihara hidupmu bukan sumbernya dari suamimu, tapi sumbernya dari aku. Aku yang akan pelihara hidup orang benar. Engkau tidak perlu takut. Saudara tahu, berjalannya waktu demi waktu,
Tanpa saya perlu fokus, saya cuma tahu bahwa ada firman yang saya harapkan. Hanya ada kasih setia Tuhan yang setiap pagi yang selalu baru. Hanya ada kuasa Tuhan yang pasti sanggup membebaskan hidup saya dan keluarga saya dari setiap masalah. Hari ini Tuhan bisa berkati saya. Dari yang tidak punya apa-apa, Tuhan berkati saya secara luar biasa. Amin, saudara. Kalau dipikir aneh enggak sih, saudara? Orang berselingkuh itu biasanya pelit, saudara. Jujur, coba. Orang kalau sudah berselingkuh, rata-rata ibu-ibu yang konseling sama saya pelit karena dibagi. Bahkan yang biasanya utuh gajinya Bu Eli dipotong karena sebagian ditransfer ke wanita itu. Tapi justru Tuhan ketika melihat hati saya tidak fokus lagi dengan apa yang namanya harta. Saya fokus dengan apa yang Tuhan katakan di dalam firman kebenarannya, bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Ketika saya mengejar hidup semakin benar, semakin benar, semakin benar, disitulah berkat itu mengejar di atas kepala orang benar. Amin. Dan itu Tuhan buktikan, saudara. Beberapa tahun ketika saya mengevaluasi, saya bilang ini, Tuhan, saya tidak pernah bermimpi. Saya jujur, saya nggak mau kesaksian tentang berkat, saudara. Karena saya takut banyak orang akan berpikir negatif tentang saya. Pada waktu saya bilang ini, Tuhan, saya tidak pernah minta semua ini. Tapi Tuhan berkata, aku tidak bisa lalai janjiku atas orang benar. Tanpa engkau minta, berkat itu tetap mengikuti kepalamu. Berkat itu tetap mengikuti sebagai hak. Karena itu sudah jadi ketetapan firmanku. Firman ini benar, saudara. Firman tidak perlu diragukan. Berlombalah sekarang jadi orang benar. Tidak usah minta-minta berkat. Kapan aku diberkati? Kapan? Tidak perlu. Saya tidak pernah minta, saudara. Dalam hidup saya nggak pernah minta. Saya selalu berkata, terima kasih. Karena saya tahu sumber berkat itu dekat sama hidup saya, hidup saudara. Amin. Orang banyak kejar berkat dengan putar-putaran, cari pinjaman online, ya. Orang cari berkat putar otak, mau segala cara. Saudara tidak pernah menyadari bahwa sumber berkat itu dekat sama saudara. Dan dia cuma bilang gini, apa sih susahnya jadi orang benar? Ditampar pipi kanan, kasih pipi kirimu. Sakit Bu Eli, ya sakit memang. Hidup saya apa nggak sakit? Konyol, saudara. Praktek ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Oh, praktek, saudara. Tidak ada alasan disalah-salahkan, minta maaf. Tidak ada alasan untuk saya disalahkan, saya dimaki-maki, tapi dimaki-maki, minta maaf. Tapi ketika saya mengejar kebenaran, wow, kebenaran itu dahsyat, saudara. Amin. Yang kedua, yuk, bagaimana firman Tuhan tidak perlu diragukan, ya. Harapkan kasih setianya. Tadi firman itu sudah, ya. Jadi firman itu setia, dia adalah kebenaran, dan firman itu adil. Harapkan kasih setianya. Yakobus 1 ayat 17 sampai 18. Yakobus 1 ayat 17 sampai 18. Yuk. Ayatnya bisa ditayangkan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Berikutnya 18-nya. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hari ini tidak ada ruginya, saudara. Tiap buka mata, apa yang dekat atas hidup saudara? Kasih setianya yang selalu baru itu loh.
Setiap pagi loh saudara, setiap pagi. Dan kasih setia, saya rangkum dari Yakobus 1 ayat 17 sampai 18. Dalam hidup ini ada 3 saudara. Ya, yang pertama ada pemberian. Itu tadi, ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Saudara dan saya, percayalah, kasih setia itu selalu berbicara 3 hal ini. Ada pemberian, ada anugerah, ada kehendak. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya tidak pernah lepas dari 3 ini. Ada pemberian, ada anugerah, ada kehendak Bapa yang terbaik. Jujur kalau tidak ada 3 ini kita tidak mungkin hidup saudara. Hari ini kita bisa bernafas, kita masih bisa berkumpul, itu anugerah. Amin. Ada berapa banyak pemberian-pemberian Tuhan yang saudara hari ini kalau direnungkan, banyak enggak pemberian saudara yang enggak pernah saudara pikir tapi dia sudah sediakan? Banyak enggak sampai hari ini? Banyak. Lepas dari masalahmu masih dilanjutkan prosesnya, tapi yang namanya pemberian anugerah kehendak Tuhan itu selalu terjadi dalam hidup saudara setiap hari loh saudara. Amin. Amin saudara. Saya jujur kalau ngomong tentang pemberian, tentang anugerah itu tidak bisa habis-habisnya. Saya mikir besar sekali. Ya, rahmatnya besar saudara. Saya ini jujur hanya perkara yang sepele aja. Waktu tadi saya persiapan ke sini, saya dandan gitu ya. Tiba-tiba Tuhan tuh ingatkan gini, kamu sadar nggak sih? Kamu selama ini bingung kan dengan wajah Tuhan, kalau belum perawatan muka 3 bulan nggak ke salon, nggak enak Tuhan. Facial paling nggak fresh, belum lagi nanti jerawat muncul, bingung ke dokter kulit, suntik jerawat. Saudara lihat wajah saya ini tidak maskeran. Sudah selama pandemi berapa tahun? 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun. Ini wajah tidak pernah facial loh saudara. Saudara tahu? Saya bilang, oh iya ya. Terus Tuhan bilang ini, pernah enggak muncul jerawat? Oh iya ya, kok enggak pernah ya? Kok enggak pernah ya Tuhan? Tuhan bilang ini, hal yang kecil, aku tahu loh. Itu hal yang enggak pernah kamu pikirkan, aku sediakan. Saya bilang ini, iya ya Tuhan, biasanya ribut ke salon, biasanya ribut di facial Tuhan, nanti mukanya kering, gak bisa lembab, nanti kelihatan tua. Ibu-ibu kan biasanya paling bingung ya dengan wajah ya. Oh bingung, apalagi kalau ada jerawat. Aduh bingung. Saya kalau ada jerawat 1 sudah telepon dokter saya, dok jerawat tolong disuntik. Itu saya. Tapi jujur selama masa pandemi, karena saya tidak bisa keluar, mau ke dokter juga tidak bisa, mau takut, mau ini takut, Tuhan sediakan enggak? Saya sampai bilang tadi pagi, ya, saya tidak pernah menyadari bahwa dalam hidup saya ada sesuatu, pemberian Tuhan, anugerah yang luar biasa. Hari ini, saudara dan saya percaya bahwa 3 hal ini akan Tuhan sediakan. Ada 1 pemberian, ada 1 anugerah, ada 1 kehendak. Itu yang akan menjagai hidupmu sampai di akhir menutup mata, tetap selalu dalam keadaan baik. Amin. Amin. Tidak perlu takut. Mau suamimu bilang kamu jelek wajahmu. Suami saya juga saudara. Ya jujur ini ngomong karena orang dikit aja. Ya kalau di Zoom saya tidak berani ngomong ya. Tapi ya muka-muka ini masuk YouTube sama aja ya. Jadi saudara tahu, saya tuh pernah kesel sama suami saya. Kalau dia ngomong sama saya, dia itu sombong ya. Selalu bilang gini, ini loh yang naksir aku ini banyak. Terus yang naksir aku itu umurnya separuh umurmu, 20, 21, kamu umur berapa? Dalam hati saya, aduh kurang ajar.
Dulu kamu kejar saya umur berapa? Jujur saya pacaran sama suami saya itu 9 tahun. Sejak saya umur 15 ya, laku keras. Sudah dapat pacaran 9 tahun, sekarang ditanya umur berapa, coba. Kesel gak saudara? Tapi dalam hidup saya bilang ini, ya sudahlah Tuhan. Kalaupun ada perkataan yang buruk, saya tidak perlu takut. Saya tidak perlu tangkap. Ya, kalau saya tangkap saya stres. Saya mungkin merenungi nasib saya sudah tua, kepala 5. Ya, tahun ini saya kepala 5 saudara ya. Saya merasa bahwa kalau hidup saya menangkap setiap intimidasi, mungkin hari ini wajah saya benar-benar tua saudara. Saudara lihat kasih karunia Tuhan itu memberikan saya sampai kalau ketemu teman gini, kok bisa wajahmu tetap segar fresh, sementara suamimu aku ketemu loh 2 minggu yang lalu mukanya tua banget. Dalam hati saya, lah saya dihina-hina, kepala katanya sudah mendekati 5,5 abad. Tapi buat Tuhan, ketika Tuhan memberikan anugerah tanpa 2 tahun saya perlu facial, Tuhan buat wajah saya kinclong ya saudara. Amin. Itulah pembelaan Tuhan. Makanya enggak usah takut ibu-ibu. Kalaupun dihina suamimu, kamu gemprot, kamu ini bilang, aku hidupku berharga, mulia di hadapan Tuhan. Amin. Jangan ditangkap. Aduh iya tuaku, yang sana saingannya 18 tahun, 20 tahun Tuhan, sementara ini sudah kepala 5. Oh, enggak jadi masalah. Mau beda separuh, mau beda banyak sekalipun, kalau Tuhan memberikan anugerah pemberiannya, siapa yang bisa melawan? Amin. Ya, yuk. Yang kedua ya, yang terakhir, harapkan kuasa Tuhan ya. Amsal 3 ayat 25 sampai 26. Amsal 3 ayat 25. Yuk, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang, ya. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Hari ini kalau kita mengharapkan kuasa Tuhan itu enak saudara. Kalaupun ada sesuatu yang tiba-tiba, badai itu tidak pernah diundang ya saudara. Saya punya teman yang kemarin saya saksikan, dia tidak pernah sadar bahwa hari ini hidupnya di bawah titik yang terendah. Bagaimana tidak terendah saudara? Dia punya suami ya yang baik juga, yang selama ini juga mereka berdua saya lihat hidup itu dalam pelayanan. Ini orang yang saya tahu saudara. Tapi tiba-tiba dengan masa pandemi ini, tiba-tiba dia tidak pernah tahu, dia sebagai ibu rumah tangga seperti saya, yang tidak pernah tahu pekerjaan suaminya itu, dia tidak pernah ikut campur ya. Tapi suaminya memang baik saudara, suaminya bertanggung jawab, suaminya suami yang cinta Tuhan. Selang beberapa saat masa pandemi yang tidak lama ini, suaminya meninggal kena COVID ya. Setelah kena COVID, yaitu tadi meninggalkan hutang ya. Kalau meninggal kena COVID, meninggalkan harta warisan sebanyak-banyaknya gampang ya saudara. Masih bisa nafas lega. Ini sudah tidak kerja, anak masih belum mentas, belum ada yang nikah, ninggalin hutang. Dan yang membuat dia pusing juga, semua aset yang dia tahu itu sudah disekolahkan di bank. Waktu dia ngomong sama saya, dia bilang gini, apa yang mesti saya lakukan? Siapapun saudara sepintar apapun, ahlinya psikolog, bisa tidak kasih solusi? Tak kerja, anak belum kawin, suami meninggal, tidak pernah kerja, aset semua ketika dicek pada waktu suaminya meninggal, dia baru tahu satu persatu itu sudah disekolahkan. Ada enggak pakar ahli solusi yang bisa kasih solusi? Jujur,
Waktu saya ditanya itu, saya pun tidak bisa jawab. Tapi saya bisa jawab dengan Amsal 3 ayat 25. Saya cuma bilang gini, jangan takut. Kalaupun ada kekejutan yang tiba-tiba, Tuhan tetap berdaulat. Amin. Itu aja jawabannya. Terus dia tanya, terus Bu, kehidupan saya gimana? Ya kalau Tuhan berdaulat, siapa yang bertanggung jawab? Kenapa? Karena kamu adalah biji matanya. Karena kamu anak yang dikasihi. Karena saudara dan saya berharga, kalaupun Tuhan izinkan ada kekejutan yang tiba-tiba dan saudara tidak siap hari ini, dan saudara tidak tahu jalan keluarnya, satu hal yang saudara harapkan hari ini, hanya kuasa Tuhan yang sanggup membebaskan. Amin. Itu sebabnya 3 hal saudara hari ini. Kita ini enak. Ya, saya bilang ini, kalau uang saya nggak bisa beri kamu pinjaman. Ya, siapa sih yang mau? Saudara dekat, kamu harapkan bisa nggak melunasi hutangmu? Ada nggak saudara dekat yang walaupun kaya punya hati malaikat? Oh ya, aku tanggung hidupmu ya. Tenang, hutangmu tak bayar. Semua nanti aku tebus di bank. Ada enggak? Walaupun itu saudara kandung. Ada enggak? Walaupun itu kaya raya. Ada enggak saudara? Tapi buat saudara dan saya sebagai orang benar, Yesus mau menanggung semua kelemahan saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini sebagai anak Tuhan miliki mental pemenang saudara. Kalau Tuhan berdaulat atas kekejutan yang tiba-tiba, saya tidak bisa beri solusi. Saya jujur waktu dia konseling sama saya tidak bisa beri solusi apa-apa. Saya juga tidak bisa bilangin, uangku banyak, aku akan tebus. Ya. Tapi yang saya katakan, saya hanya bilang gini, ada satu pribadi firman. Ketika ada kekejutan yang tiba-tiba, dia tetap Tuhan yang berdaulat. Dia tetap Tuhan yang punya kuasa atas hidupmu dan anak-anakmu. Dia tetap Tuhan yang berdaulat atas semua besarnya hutang-hutang yang harus engkau lunasi. Caranya gimana Bu Eri? Tidak tahu. Saudara tidak perlu mengerti gimana caranya Tuhan belah laut. Perlu tidak diselami? Saudara perlu tahu cara Tuhan membangkitkan Lazarus yang sudah mati busuk 4 hari? Perlu tahu? Tapi yang pasti hari ini Tuhan tetap berdaulat atas kekejutan yang tiba-tiba. Di akhir zaman ada banyak kekejutan yang tiba-tiba pasti menimpa orang benar. Saudara siap tidak siap pasti terjadi. Ya, siapa yang bilang, oh itu enak, hidupnya nyaman, dah. Saya sudah ditunjukkan Tuhan setiap kali. Makanya teman saya bilang ini, teman saya, pengerja saya ada di Surabaya bilang ini, kamu itu jangan batin orang enak. Selalu kalau kamu ngomong Tuhan itu hidupnya enak, tidak lama mereka mengalami prahara. Takut saya saudara. Bener. Tiap kali saya bilang gini, loh Tuhan enak ya. Ini bener loh kejadian. Shock saya. Saya bilang gini sama teman saya juga pengerja. Saya bilang itu si A itu ya hidupnya ikut Tuhan lempeng ya. Terus dia bilang ini, iya memang suaminya cinta, suaminya baik, uangnya lempeng. Lihat di Instagram postingnya jalan-jalan terus. Loh tidak lama suaminya meninggal saudara. Saya bilang, aduh Tuhan, ternyata saudara. Makanya saya takut kalau batin orang hidupnya enak saudara. Takut. Ternyata orang benar itu tidak lepas dari kemalangan yang banyak. Justru kalau hidupmu lempeng-lempeng, saudara belum masuk dalam daftar pilihan orang benar. Tangkap saudara. Jadi kalau hidupmu, ya kan firman Tuhan bilang ini, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Nah, waktu Tuhan lihat, ini panggilan semua, tapi yang dipilih belum. Lagi diamati si A,
sudah dipilih. Proses rumah tangga. Si B, keuangan yang selama ini ditakuti. Lo jujur, proses itu selalu berbicara yang ditakutkan. Apa yang ditakutkan yang menimpa. Kalau hidupmu cuma takut dengan uang itu terus akan proses hidupmu. Saya dulu takut kehilangan suami. Suami yang diproses, saudara. Uang diberkati, saudara. Masih mending daripada suami diproses, uang diproses. Haleluya. Ya, jadi jangan pernah takutnya banyak. Makanya kalau takut itu jangan banyak-banyak, saudara. Nanti kalau semua takutnya dipakai Tuhan diproses, anak takut, masa depan takut, uang takut. Katanya Tuhan ini, siapa yang salah? Ayo, firmanku sudah bilang, apa yang aku takutkan, khawatirkan yang menimpa aku. Lah kalau takutnya paketnya lengkap, ya dikasih prosesnya lengkap. Jadi hari ini tidak perlu takut ya. 3 hal. Yuk, saya sudah selesai, siap pemain musik. Jadi Tuhan menjadi sandaran kita ya. Hari ini di tengah kekejutan tiba-tiba tetap ada senderan jadi orang benar. Andalkan Tuhan, maka aku akan memberkati hidupmu. Amin. Yang ketiga, Tuhan akan menghindarkan kaki kita dari jerat. Kekejutan yang tiba-tiba itu baik buat saudara. Selama ini jadi orang Kristen, kalau tidak ada masalah, kakimu itu dijerat sama iblis. Tidak nyadar kan? Terlalu dibawa enak. Kayak saya dicintai mati suami saya. Jadi gembala 2 tahun, saudara. Masih enak, saudara. Suami masih perhatiannya penuh, cintanya penuh, waktunya penuh. Tapi tanpa saya sadar Tuhan bilang gini, kakimu sedang dijerat iblis. Kalau aku tidak tegakan, ada kekejutan tiba-tiba suamimu selingkuh, habis kamu. Tapi dengan kekejutan yang tiba-tiba saya tidak pernah bisa bayangkan, suami yang cinta mati berubah total. Dari yang cinta benci, enek-enek, saudara mau muntah. Saudara bisa bayangin, dideketi aja lari dia, mau ditemani makan kabur, saudara. Lihat muka enak, saudara, kaget, saudara. Tapi senyatanya itu baik gak kalau menurut firman Tuhan? Baik. Tuhan bilang ini, tenang, aku berdaulat kok, kamu nyender aja sama aku ini andalan hidupmu. Sekarang kamu idolanya dulu, andalanmu Pak Nyoto. Sekarang Mr. Kristus. Dulu Tuhan cemburu karena saya orang Kristen, haleluya, tapi andalan hidup saya siapa? Pak Nyoto, saudara. Hari ini banyak, tapi andalan hidup saya Yesus Kristus. Dia sumber di atas segala sumber. Dia punya sesuatu kekuatan yang tidak terbatas atas hidup saudara dan saya. Yuk bangkit berdiri. 3 hal hari ini. Saudara dan saya gak perlu takut ya, setelah kita berdoa nanti bisa tunggu. Yang sudah membawa kesaksian sudah datang belum orangnya? Kesaksian sudah datang? Coba di WhatsApp. Kalau tidak ada ya sudahlah ya, gak usah kesaksian. Tadi kesaksian saya sudah banyak ya. Hari ini sudah cukup kesaksian. Yang penting bukan kesaksiannya, tapi hidup saudara dan saya masing-masing akan mengalami perjalanan hidup dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Saudara akan kagum sama Tuhan. Saudara ingin mengalami pengalaman dulu kata orang, tapi sekarang saudara mengalami perjalanan hidup dengan kekejutan yang tiba-tiba. Pada awal itu pasti shock, saudara. Siapa yang gak shock? Lihat semua yang tiba-tiba baik berbalik dari keadaan yang baik hancur, saudara. Kita semua manusia normal, menjerit sama Tuhan. Saya hari ini jadi orang seperti ini gak langsung prosesnya instan. Tanya mama saya ada di luar, tiap hari bercucuran air mata di dalam kamar. Lihat foto suami saya dulu rangkul-rangkul saya. Tidak lama ada foto pre-wedding,
Dia pakai baju kemanten, saudara. Wow, kalau ingat itu air mata saya ingat lagi, saudara. Hidup saya bilang gini, Tuhan, tragis ya Tuhan. Kok bisa? Gak pernah saya sangka, saudara. Kok ada ya Tuhan? Dan saya berpikir gini, saya ini melayani Tuhan. Tapi kok Tuhan itu tega ya? Lah dulu gak melayani Tuhan, hidup saya baik-baik loh Tuhan. Tapi ketika firman ini berbicara, Tuhan cuma bilang ini, hari ini kamu gak akan bisa lihat apa kebaikanku. Tapi next, Tuhan bilang, jalani aja. Hari lepas hari, kamu akan melihat kebaikan demi kebaikan, kemurahanku demi kemurahanku. Itu mengikuti hidupmu seumur hidup. Dan jujur saudara, selama 12 tahun saya baru mengerti kebaikan Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, yang paling membuat saya bangga hari ini adalah rasa jatuh cinta saya sama Tuhan. Saudara pikir hari ini saya bertahan, itu tidak ada pilihan saudara. Kenapa? Orang bilang saya bodoh. Orang bilang gini, Bu Eli kamu itu mau dicerai, dikasih semua hartanya loh. Suami saya cuma minta 1/3, 2/3 harta dia diberikan saya tolak. Konyol saudara. Satu hal yang saya jawab di depan teman-teman saya cuma bilang gini, kamu tidak pernah mengerti hati saya sekarang. Kalau kamu bisa cinta harta, otakmu cuma pikir uang dan uang, materi. Tapi bukan buat saya hari ini. Yang saya pikirkan hari ini cuma Tuhan dan Tuhan. Cuman Bapa di surga, apa yang jadi kehendaknya, itu yang ada dalam hati saya. Dan ketika saya dihadapkan Tuhan pada pilihan saya jatuh cinta, saya kalau ngomong jatuh cinta sama Tuhan, saya tidak tahan saudara. Saya selalu bilang gini sama Tuhan, Tuhan, sampai akhir minta tisu, sampai akhir hidup saya. Kalau saya mau bertahan dalam proses yang berat, itu karena saya memilih hati saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada pilihan saudara. Hari ini seburuk apapun hidup saudara dan saya, pastikan tidak ada pilihan. Yesus rela menggenapi kehendak Bapaknya. Dia berkata, aku akan taat sampai mati di kayu salib. Kalau saudara bayangkan pengorbanan Yesus buat saudara dan saya, dia harus taat di salib. Yang jadi pertanyaannya hari ini, sudahkah saudara mau memberikan pengorbanan hidupmu untuk berkata, sekali Yesus, tak Yesus. Itu yang membuat hari ini saudara jangan pernah menyerah. Kalau saya berkata tentang kebaikan Tuhan, saya tak pernah tahan saudara. Lepas hidup saya dibawa tanpa susah. Orang sampai menghakimi hidup saya. Di mana Tuhannya Bu Eli? Apa yang sudah kau lakukan buat Tuhan? Hasilnya nol. Saya cuma berkata, lepas hasilnya nol, lepas saya diselesaikan masalah saya sama Tuhan, saya tetap punya hati mengasihi Tuhan. Saya tidak akan pernah lari dari prosesnya Tuhan. Saya tetap akan jatuh cinta sama Tuhan. Amin. Saudara mau siang ini? Yuk katakan sama Tuhan. Lepas ditolong gak ditolong, keadaan bertambah baik gak bertambah baik, tapi aku mau memberikan hidup hatiku buat Tuhan. Proses boleh berlanjut, tapi ketika saudara tetap kuat di dalam Tuhan, percayalah, firman itu akan menggenapi kebenarannya. Firman itu setia saudara. Dia pasti akan datang membebaskan. Apa yang saudara harapkan hari ini, yuk kita mau bawa sama Tuhan. Ya, pengharapan saudara di dalam Tuhan, walaupun hari ini tidak ada dasar untuk berharap, percayalah, pada akhirnya ketika perjalanan hidupmu tekun, kau akan melihat hasil yang keren. Ya, amin.
Saya melihat, saya berterima kasih ketika Tuhan bilang ini, ingatkan hidup saya, Eli, kamu tahu kamu seperti siapa? Saya bilang, seperti siapa Tuhan? Abraham. Abraham itu lihat hatinya, Tuhan bilang apa malaikat? Aku tahu kau tidak segan-segan lagi Abraham. Engkau memberikan harta yang paling mahal dalam hidupmu, yaitu anakmu satu-satunya. Hari ini semua yang Tuhan minta itu cuma ujian, bukan sungguh-sungguh saudara. Dia cuma mau lihat hatimu benar-benar tidak segan-segan lagi, enggak sih? Orang mengasihi diberkati gampang ya. Hati saudara tidak bisa dinilai ya. Tapi saat engkau tidak dijawab, saat hidupmu tambah susah, tapi engkau tetap berkata, aku tetap mengasihi Tuhan. Aku akan tetap setia kok sama suamiku Tuhan. Walaupun suamiku tidak setia, aku dikata-katain, aku dikhianati, aku mau setia. Karena Tuhan sudah setia atas hidup saudara dan saya. Amin. Saudara tundukkan kepala. Di sini ada seorang ibu yang sudah mengalami titik putus asa. Kau berkata dalam hidupmu, kau berkata gini, Tuhan, aku sudah tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Dan aku tidak tahu aku tuh harus pilih apa Tuhan. Kelihatannya semua yang aku pilih A, B, C, semua itu tidak menjanjikan sesuatu. Satu hal yang Tuhan berkata siang ini, Ibu, Tuhan berkata bahwa pilihanmu hanyalah Tuhan di atas segalanya. Semua pilihan yang hari ini dunia tawarkan itu tidak akan memberikan solusi. Sekalipun dunia bisa berkata ini cara yang paling jitu, tapi percayalah, Tuhan berkata hari ini pilihan hidup saudara dan saya, pastikan hari ini hanya harapkan firman, harapkan kasih setianya yang selalu baru, berjalan dengan kasih setia yang selalu baru. Itu sebabnya Tuhan berkata, Ibu, engkau cukup berjalan dari kesusahan sehari, cukup sehari. Selebihnya kau tidak perlu tahu, karena Tuhan sudah sediakan jalan keluar yang terbaik. Mungkin besok kelihatannya tidak mungkin Bu Eli dalam jangka waktu dekat. Ketika kau berkata tidak mungkin, maka itu tidak akan terjadi. Tapi hari ini Tuhan mau berkata, maukah kau meletakkan pengharapan hari ini kepada firman, kasih setia dan kuasaku yang akan membebaskan engkau segera, segera, segera. Terima itu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kalau siang ini kami bisa mendapatkan kekuatan firman. Kami melihat bahwa firman yang ditaburkan itu tidak pernah sia-sia Tuhan. Kami pulang dengan beban yang berat, kami pulang dengan perubahan yang dahsyat. Karena kami berbeda. Pola pikir kami sudah diubah. Kami tidak mau lagi mikir masalah. Kami tidak mau mikir sampai kapan Tuhan kau proses hidup kami. Kami akan menjalaninya dengan satu kata, tekun, tegar, tabah, tenang, tersenyum, menghadapi fakta yang buruk. Karena kami percaya pada akhirnya ada satu pengharapan di mana Tuhan menjawab. Pengharapan kami tidak akan pernah mengecewakan, dan iblis tidak bisa mencuri pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan yang sediakan. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap anak-anakmu yang datang siang ini, kami mendapatkan pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pengharapan akan keuangan diberkati, tidak pernah mengecewakan. Pengharapan akan kesehatan, kami akan menikmati kesehatan. Pengharapan akan masa depan keturunan kami akan terima, dan itu tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan akan pemulihan rumah tangga kami akan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. Yesus memberkati.
Baik ibu-ibu, tadi saya bilang kita akan mengakhiri, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Karena ibunya sudah hadir, kami bersambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk seorang ibu yang mau bersaksian. Lebih meriah lagi ibu-ibu, boleh kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya kan ibu. Shalom. Sebelumnya minta maaf ya, terlambat. Sebenarnya sih saya sudah rencanakan dari kemarin, tapi ternyata saya pikir hari ini bukan waktunya Tuhan buat saya untuk memberikan kesaksian. Tapi ternyata saat saya minta izin kepada Bu Gembala untuk berhalangan atau misalnya terlambat sampai jam berapa ya saya datang ke sini, ternyata saya juga nggak tahu nyampainya perjalanan saya 2 jam dari tempat saya. Dan itu saya dalam perjalanan itu pun juga saya selalu berdoa, Tuhan lancarkan perjalanan saya. Tujuan saya hanya untuk mendengarkan firman-Mu dan menjadikan berkat bagi banyak orang melalui saya. Ya saya nggak tahu ternyata ya 2 jam juga. Dan tadi agak ragu, cuma kata Bu Gembala, jalan. Ya wes saya jalan. Ya kalau untuk tadi perjalanannya saya agak sedikit ini ragu. Tiba-tiba suami saya pulang, gitu kan. Kalau saya pulang, suami saya pulang, saya biasanya tuh nggak berani kemana-mana, turut sama suami, tunduk sama suami. Itu juga pesan dari Bu Gembala ya. Tapi ternyata Bu Gembala tadi bilang suruh jalan, ya saya jalan. Gitu ya jadinya. Jadi saya pikir Bu Gembala udah mendoakan saya dari sini gitu. Ya, perkenalkan nama saya NN aja ya, karena takutnya saya khawatir ada yang lainnya gitu ya, yang ini. Saya beragama Katolik dan suami saya masih Buddha. Dan saya memiliki 2 anak, lelaki dan perempuan. Awal pernikahan kami itu sangatlah masih bisa harmonis, masih baik-baik aja ya. Lalu berlangsung gitu, anak semakin remaja ada kendala. Kami selama pernikahan tidak ada namanya perselisihan antar suami dan istri, pasti larinya ke anak gitu jadinya. Karena ada perbedaan pola pikir yang berbeda gitu jadinya. Saya mungkin agak terlalu keras, suami saya agak lebih lembut gitu jadinya. Singkat kata, saya itu berangsur dengan anak, ya udah berlalu. Nah mulailah kendala kami dalam rumah tangga semakin berlaju itu semenjak pandemi awal 2019 akhir 2020 lah. 2020 itu pandemi, suami saya masuk rumah sakit, 2019 akhir itu saya masuk rumah sakit sebelum pandemi masuk ke Indonesia. Itu tidak apa-apa, masih ada masih baik-baik aja. Lalu 2020 awalnya saya percaya, dan saya percaya banget dalam rumah tangga. Komitmen saya adalah membangun rumah tangga itu adalah model saya itu adalah kepercayaan, saling percaya pada suami dan percaya sama Tuhan bahwa suami saya itu bekerja di luar sana, bekerja untuk kami, untuk anak dan istrinya gitu. Terus tapi ya gak tahu juga ya, saking saya kepercayaannya pede gitu, kadang-kadang oh ya tadi juga anak saya sebenarnya pengen ikut. Anak saya yang paling bungsu yang biasanya yang memberikan saya itu semangat gitu. Jadi pengen ikut, tapi ternyata kuotanya sudah habis, nggak bisa gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya bilang percaya dirinya terlalu kuat gitu, anak saya lah yang kecil yang bilang gini, mami itu bodoh atau terlalu baik ya, terlalu percaya gitu. Anak sekecil itu loh bisa ngomong begitu. Saya bilang ya inilah namanya seorang istri. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu kan akan mengerti. Itu awal-awalnya saya masih bisa kalem, masih bisa nerimo gitu. Terus lambat laun kok 2020 pertengahan itu kok makin lama makin deket. Suami saya kan bekerja sama orang. Awalnya itu cuma bekerja aja. Terus lama-lama kok deket. Nah suami saya curhat lah sama sang perempuan ini. Curhat bahwa ini istrinya bla 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 gitu. Padahal kan senyatanya kan belum tentu seperti itu. Namanya orang lagi emosi kan curhatnya tuh ya semau DWE gitu. Dan perempuan itu dengan seksamanya menerima langsung tentang saya itu negatif sekali. Saya itu masih sabaran. 2020
bulan September itu saya masih sabaran, sampai akhir tahun saya masih sabaran. Sampai akhir tahun saya bawa, ceritanya saya bawa mama saya untuk jalan-jalan. Saya pikir pikiran saya masih bisa jalan, saya bawalah dia ke kampungnya. Selama saya perjalanan itu perempuan ini telepon terus gitu. Saya berpikir, nih sebenarnya wanita ini punya otak gak sih ya? Kok orang lagi suami orang lagi pergi jalan sama istri sama keluarga dia bertelepon terus. Kalau gak ditelepon itu dia tuh bisa marah. Pokoknya harus telepon setiap menit sampai mau tidur gitu. Jadinya terus akhirnya saya sempet tuh, saya emosi, terpancing emosi. Sebenarnya tuh kamu itu wanita atau bukan? Saya bilang, atau jadi-jadian gitu ya. Terus akhirnya udah saya ribut, dia pakailah anak saya. Dia mendekati anak saya dan ibu mertua saya. Lalu saya berpikir dan berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya pasrah. Saya nggak punya apa-apa, saya orang miskin. Tapi saya bertekad, walaupun saya miskin harta, tapi saya nggak miskin iman. Saya percaya sama Tuhan Yesus, saya berserah aja. Lalu dari 2020 akhir itu emosi saya memuncak. Saat itu saya belum kenal Bu Eli, tapi saya sudah diperkenalkan nih sama Bu Eli. Saya dari 2020 itu sudah diperkenalkan, ayo ini kamu datang yang di mana Sunter Permata Hijau. Padahal itu lebih dekat dari rumah saya, tapi saya nggak pernah datang. Terus lalu buka di YouTube, saya orangnya jadul, nggak ngerti, saya bilang gitu. Buka IG, saya nggak punya IG gitu. Hingga 2021 bulan apa ya? Tunggu bentar, saya lihat dulu ya. Lagi itu saya bulan apa itu? Oh, bulan Februari. Hingga akhirnya bulan Februari saya memberanikan diri. Januari 2021 saya membuka nih. Pertama saya buka dulu IG-nya, saya ikutin. Awalnya kan anak saya tuh gak mau yang kecil, gak mau kasih saya IG-nya dia. Tapi dikatakan, saya bilang, Dek, Mami loh mau dengar khotbah. Terus pas dilihat khotbahnya Bu Eli, dia mendengarkan. Besok-besoknya, nih Bu Eli itu IG-nya hari apa? Hebatnya anak saya itu. Jadi dia untuk IG doang dia kasih ke saya, untuk IG-nya Bu Eli top. Lain itu enggak. Saya kan jualan, saya tawarin jualan, enggak mau. Jadi cuma Bu Eli top, dan itu dia ingatin, karena saya nggak punya IG. Saya cuma punya WhatsApp top, ya kan? Jadi dia yang selalu mengingatkan saya saat itu ya, dari Januari akhir hingga akhirnya Januari itu sebelum saya memberanikan Bu Eli, saya diajak sama teman, yuk ke Pak Haji biar tahu kenapa sih suamimu kok tunduk banget tuh sama tuh cewek gitu loh jadinya. Wah, saya datang aja lah, saya pikir gak ada salahnya, yang penting saya tetap ke Tuhan Yesus gitu, walaupun saya dikdukgar gitu, gimana ya Pak Haji ini dosa gak ya, salah gak ya saya gitu. Akhirnya Pak Haji itu melihat saya kadang-kadang sama Pak Haji itu ya kan, dia bingung sama saya, karena setiap saya itu selama saya bertemu dengan Pak Haji itu manjurnya saya itu doa Bapak kami. Sepanjang bertemu di situ Bapak kami sampai nggak pernah putus-putus. Nggak tahu berapa kali Bapak kami saya ucapin itu. Jadi akhirnya dia bertatap muka sama saya, dia ngomong, Ibu, kata apa? Ini nanti juga sebentar kok, kata dia bilang. Suami ibu juga orangnya punya prinsip pada dasarnya. Sebentar kok ini ibu, perjalanan ibu yang kayak begini sebentar, dia bilang gitu. Akhirnya dikasih lah, saya bawa aqua, didoain gitu, saya kasih minum lah suami saya gitu kan. Itu sebelum ketemu Bu Eli belum dengar firman Tuhannya. Pas bulan Februari udah saya kasih minum 2 kali, suami saya ketemulah Bu Eli yang dibilang jangan ke dukun-dukun, mateng aku deh. Aku bilang, Tuhan, aku ke Pak Haji itu ke dukun gak ya? Tak pikir gitu, aku nggak berani cerita sama Bu Eli, orang baru kok, nanti aku dihantam lagi kan, nggak, aku takut juga gitu. Hingga akhirnya di bulan Februari itu saya udah gak kuat banget. Saya pikirin, Tuhan kenapa ya? Karena apa? Saya mendengar firman Tuhannya Bu Eli, jangan ke dukun, jangan ke Pak Haji, jangan ke paranormal gitu.
walaupun saya tetap pada saatnya Pak Haji itu saya doa Bapak kami terus. Akhirnya saya bingung, saya ceritalah sama orang yang memberikan saya tentang Bu Eli. Ya udah, cerita aja sama Bu Eli. Bu Eli orangnya baik kok. Masa sih? Saya bilang gitu. Akhirnya saya WA lah Japri. Saya nggak tahu tuh. Itu saya masih ngurus anak saya sekolah. Nggak mungkin kali Bu Eli itu, seorang Bu Eli yang lagi sibuk itu telepon saya, ngurusin saya, masalah saya kayak gini. Nggak lama siang, saya ditelepon. Waduh, berarti ini Tuhan yang ngasih loh. Saya nggak tahu. Jadi segala sesuatu yang saya dapat itu saya merasa gini, Tuhan tuh ngasih saya selalu jalan. Di saat saya down, Tuhan kasih saya orang baik. Di saat saya lagi ada apa, Tuhan selalu kasih saya orang yang baik. Akhirnya saya bercerita sama Bu Eli, dan Bu Eli mendoakan saya. Sejak itu saya tidak pernah putus untuk namanya mendengarkan YouTube-nya, Zoom-nya atau IG-nya. Kalau Zoom awal-awalnya kan saya ngumpet ini, saya dengerin sendiri aja dulu gitu ya. Terus saya pikir-pikir gini, kayaknya perlu untuk anak saya, karena anak saya ini kan ada dua. Yang satu untuk takut sama papinya, dia sebenarnya mau ke gereja, tapi takut sama papinya. Kalau yang kecil pasti dia maunya sama maminya, ikut ke gereja sama saya, gitu jadinya. Jadi saya pikir tidak, anak saya yang gede ini kan yang paling laki, ya kan susah banget main. Akhirnya sampai berapa kali Zoom itu saya memberanikan diri, biarin saya berada tengah anak-anak saya. Pertama anak-anak saya dulu. Hingga saya dikatakan begini, mami itu gila ya. Zoom itu ngapain tuh denger-denger kayak gitu, ngomong kayak gitu. Terus saya cuma begini, ya gak apa-apa lah mami gila, tapi gilanya karena kamu punya anak, untuk buat anak, saya bilang gitu. Jadi setiap saya digitu kan, saya selalu meresponnya ya baik aja gitu sama anak saya. Hingga akhirnya saya udah jum-jum kayak gitu, saya memberanikan diri nih, membuka di tengah suami saya, ya kan. Padahal itu saya masih sama tuh cewek perempuan, waduh, udah gak bisa dibilang lagi. Saya itu udah dikatakan sama perempuan itu gemuk, saya dikatakan pecun, saya dikatakan binatang, saya dikatakan maniak. Setiap suami saya pulang, dia ketakutan sekali. Saya selalu bilang gitu, kenapa kamu bertanya? Suami saya itu pulang ke istri dan anaknya, mau dia ngapa, mau jungkir balik kek, lu apa urusanmu? Gitu kan? Tapi itu telepon-telepon, sampai dia kata-katain saya, sebenarnya sakit banget. Awalnya saya kepancing sekali, saya kepancing. Terus saya ingat lagi, Bu Eli bilang 3B, budek, buta, bisu. Itu nggak bisa loh, nggak mudah loh ngapainnya, beneran. Dikatain begitu tuh nggak mudah. Hingga akhirnya saya coba belajar budek, buta, bisu. Tapi masih kepo-kepo kadang-kadang, kepo-kepo HP suami, ya, kepo-kepo HP suami. Saya lihat, loh, kok perempuan ini ngomongin saya terus dulu. Ngomongin itu bukan yang enak, enggak. Jadi saya justru dibilang pelakor sama dia. Jadi saya bukan istri, saya pelakor. Loh, saya bingung. Loh, sebenarnya yang istri itu siapa, kamu atau saya? Ya kan? Saya pikir gitu. Itu masih saya kepo-kepo masih ini. Akhirnya anak saya lagi lah yang kecil yang menguatkan. Sempat anak saya bilang, udah nih tinggalin aja, laki-laki gak bener kok. Gak boleh gitu nak, karena ini cobaan buat mami. Mungkin ini adalah teguran mami dari Tuhan, supaya mami itu lebih lagi dekat sama kalian. Karena emang suami saya beralasan kenapa dia begini, karena saya terlalu sibuk mengurusi keluarga saya. Jadi keluarga saya itu dari mama saya almarhum sampai saya sama bapak saya ada apa-apa tuh apa-apa saya. Jadi kadang-kadang saya suka gak enak hati sebenarnya. Mau ninggalin, kalau ninggalin ke keluarga pasti lama. Ninggalin anak dan suami. Mulutnya sih iya, ternyata hatinya enggak. Sama halnya seperti sekarang nih. Mulutnya iya, tapi hatinya enggak. Saya tahu banget gitu, tapi saya cuma berserah sama Tuhan bahwa saya kesini itu
bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk ketemu orang yang biasa-biasa aja. Saya ketemu orang yang sangat luar biasa. Jadi suami saya beralasan bahwa karena dia ditinggalkan saya, makanya dia mencari orang lain. Alasannya seperti itu. Banyak sekali alasan yang dia pakai. Padahal saya selalu kalau pergi itu memberikan yang terbaik dulu nih. Kalau sudah selesai anak dan suami, saya pergi. Suami sama anak selesai, saya pergi. Beres, pergi. Gak pernah saya meninggalkan dia dalam keadaan kosong melompong. Misalnya, atau enggak, dia tidak ada apa-apa lah di rumah saya gitu. Pasti saya siapkan dulu. Karena saya berpikir gini, supaya saya tidak diapa-apain. Kok kamu istri gak bener, pergi-pergi tapi rumah tangganya kok berantakan gitu. Saya berpikir jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan sampai suami saya menegur seperti itu. Tapi ya salah juga, tetap salah juga gitu. Jadi alasan dia seperti itu. Hingga akhirnya bulan Juli itu saya putuskan nih, saya benar-benar tidak mau membaca WA suami saya, benar-benar. Dan saya selalu nyanyi rohani, buka YouTube ya jumnya Bu Eli yang lama-lama. Sampai akhirnya suami saya suka nanya, emang kamu tuh begini? Ya aku kalau nggak dengar Bu Eli, saya nggak kuat loh, mati loh saya bilang itu. Sampai dia kepo, ya mana sih namanya Bu Eli? Tak liatin, ini loh namanya Bu Eli. Oh, Bu Eli gitu. Ya, ini Bu Eli. Dan dia selalu dengar. Dan saya kadang-kadang malam hari pun, saya sengaja mau tidur, tapi dia belum tidur, saya pasangin YouTube-nya Bu Eli. Biarin aja saya nggak dengar, saya tidur, tapi dia dengar. Ya kan, dia dengar gitu. Karena saya pikir saya sudah tahu gitu, tinggal dianya aja gitu. Ya, akhirnya dia lama-lama yang tadinya sama cewek apa gitu ya, jalan terus nurut gitu. Terus akhirnya dia entah bagaimana di bulan Juli itu semakin parah kan. Perempuan ini mengatakan saya semakin parah, padahal saya tidak membalas sedikit pun saya tidak membalas. Dia mengatakan saya germo, dia mengatakan saya pelakor, dia mengatakan saya pecut, binatang, maniak, dan yang tidak baik semuanya. Saya tidak balas. Hingga akhirnya suami saya ngebela saya pada dia. Lalu dia berkata gini, ternyata kamu loh, padahal perempuan ini kan kegiatannya tuh kan baik ya, dia amal baik. Saya bilang, ternyata agamamu itu tidak mengajarkan kasih ya. Hampir menyebut nama saya. Si ini gak pernah loh, walaupun kamu ngatain dia apapun, dia gak pernah. Bahkan dia mendoakan kamu yang baik, mengampuni kamu, dia tidak pernah. Tapi si cewek itu gak percaya bahwa saya melakukan itu. Hingga akhirnya suami saya gini, saya jadi bingung. Apalagi agama Buddha juga, agamamu itu mengajarkan yang mana? Kok gak ada kasihnya? Sedangkan aduh, nama saya lagi. Iya, sedangkan dia cuma dengar firman Tuhan, dia ibadah begitu, dia gak pernah membalas. Sampai akhirnya suami saya bilang, ya lu tinggal ngomongnya haleluya puji Tuhan, bukan begitu. Suami saya dikatakan seperti itu. Ya sekarang lu ikutin haleluya puji Tuhan, dia bilang begitu. Saya bilang ya udah. Suami saya ngomong, sampai kata saya, Mi kamu gak mau balas omongan dia kayak gitu? Gak. Saya gak punya hak untuk membalas itu. Saya cuma punya hak untuk mendoakan dia yang baik. Yang punya hak itu adalah Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Setiap apa yang dia perbuat tidak baik pada saya, itu akan kembali kepada diri dia sendiri, bukan kepada saya. Dan saya bersyukur, di saat saya seperti ini, Tuhan selalu kasih jalan buat saya. Saya kekosongan keuangan, Tuhan kasih jalan. Dia ada orang, oh ya pesan ini, puji Tuhan. Suami saya, setelah dia ribut, dia tuh bekerja sendiri.
takut suami saya, takut kalau nggak bekerja sama dia itu karena diancam, lu nggak kerja sama gua, lu nggak bakal bisa hidup, yakin gua, kata tuh cewek. Terus saya bilang, saya percaya sama Tuhan, bukan dia. Kalau Tuhan kasih kita sengsara, Tuhan akan kasih kita sengsara. Percaya aja, Tuhan akan kasih jalan. Pertama kali dia kerja sendiri, puji Tuhan langsung dapat orderan. Saya begini juga up and down ya, jadi nggak mulus-mulus saja, tapi setidaknya suami saya dengan saya buta, budek, bisu itu, suami saya melihat kebesaran Tuhan dan senekatnya saya memberikan jum-jumnya Bu Eli gitu, firman Tuhan di Bu Eli, senekat-nekatnya saya, tapi itu ternyata Tuhan tuh baik sama saya. Dan walaupun oh ya satu lagi, tadinya kan anak saya disuruh jadi biksuni, anak saya maunya jadi biarawati. Hingga akhirnya satu perjalanan kami berempat ngomong begini, Dek, kamu itu kalau mau itu belajar deh, yang itu deh, yang di Kristen itu loh deh, apa tuh deh, yang nggak nikah itu, dia bilang gitu. Seperti itu, biarawati, saya kaget loh, luar biasa sekali. Padahal pada saat yang kemarin itu, dia selalu mengajak anak saya itu jadi biksuni, bukan jadi biarawati. Jadi itulah kasih Tuhan yang bisa saya berikan, kesaksian ini. Semoga kesaksian ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan jikalau ada yang kesusahan sama seperti saya, percayalah Tuhan itu sangat baik. Amin. Dan satu lagi yang saya tahu, Tuhan kasih saya tempat di mana saya berdiri yang baik, bertemu dengan orang-orang baik, dan saya percaya orang-orang baik itu sangatlah mempengaruhi diri kita sendiri, termasuk saya. Dan saya terima kasih Bu Eli dan juga grup, setiap saya jatuh itu selalu menguatkan saya. Entah kenapa setiap khotbahnya Bu Eli itu, setiap saya kejadian itu ngena, dan itu saya bangkit lagi dan bangkit lagi. Dan doakan saya semoga saya bisa membawa keluarga saya untuk lebih percaya dan mencintai Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih.